Inilah sebagian dari ribuan korban perdagangan orang yang berhasil diselamatkan polisi. Banyaknya masyarakat menjadi korban perdagangan orang sejalan dengan data kepolisian. Hanya dalam sepekan saja, yakni dari tanggal 5 hingga 11 Juni, polisi menyelamatkan 824 orang dari kejahatan perbudakan modern, yakni tindak pidana perdagangan orang. Organisasi Buruh Internasional PBB atau ILO mengatakan jumlah orang yang dipaksa masuk ke dalam bentuk perbudakan modern karena kemiskinan dan krisis lainnya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ya, temuan ILO mengatakan angka kasus perbudakan modern bertambah menjadi sekitar 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Astuti dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perbudakan adalah sebuah kata yang seolah-olah milik masa lalu. Ketika kita mendengar istilah ini, bayangan tentang rantai, cambuk, perdagangan manusia di lintas benua sering muncul di dalam benak kita. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apakah perbudakan ini benar-benar telah berakhir? Hari ini, kita hidup di era modern yang serba canggih. Hidup tampak lebih bebas, tapi kenyataannya, perbudakan dalam bentuknya yang baru masih menjadi momok global. Menurut Organisasi Buruh Internasional, lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia masih menjadi korban kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan seksual. Angka ini menunjukkan bahwa perbudakan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga masih menjadi kenyataan di zaman modern. Bentuk-bentuk perbudakan hari ini mungkin tidak lagi seperti bentuk perbudakan klasik. Namun, perbudakan modern hadir dalam bentuk yang lebih terselubung, seperti pekerja migran yang dipaksa bekerja tanpa upah layak, anak-anak yang menjadi buruh paksa di pabrik-pabrik, hingga perempuan yang terperangkap dalam lingkaran eksploitasi seksual. Setiap tahun, pada tanggal 2 Desember, kita memperingati Hari Anti Perbudakan Internasional. Hari ini mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan perbudakan belum selesai. Perbudakan modern adalah bentuk pelanggaran kemanusiaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, maupun nilai ajaran agama. Lalu, bagaimana Islam memandang isu perbudakan ini? Dan lebih khusus lagi, bagaimana Al-Quran menempatkan posisinya terhadap perbudakan? Inilah yang akan kita bahas dengan merujuk salah satu pandangan mufasir kontemporer Nusantara, yaitu adalah Taufik Adnan Amal. Taufik Adnan Amal adalah salah satu pemikir tafsir kontemporer Nusantara yang kritis terhadap isu-isu sosial, termasuk perbudakan. Dalam salah satu kajiannya, beliau menjelaskan bahwa perbudakan di masa lalu adalah fenomena sosial yang kompleks dan telah berlangsung jauh sebelum masa Islam datang. Namun, Al-Quran hadir tidak untuk memperkuat tradisi perbudakan, melainkan untuk mengarahkannya menuju penghapusan secara bertahap. Misalnya, banyak ayat Al-Quran yang mendorong pembebasan budak sebagai salah satu bentuk ibadah dan amalan kebaikan. Menurut Taufik Adnan Amal, pada periode awal Makkah, Al-Quran menurunkan Quran Surah Al-Balad yang menggambarkan pembebasan budak sebagai salah satu misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Misi ini digambarkan sebagai tugas yang berat dilambangkan dengan istilah Aqobah, yang mana bunyi ayat tersebut ialah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Ayat ini berarti, yaitu membebaskan budak atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
Dalam ayat-ayat yang juga turun di periode Mekah, seperti Quran Surah Al-Ma'arij ayat 29-30 pada periode awal Makkah, dan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7 pada periode pertengahan Mekah. Pada periode Madinah, permasalahan perbudakan mulai ditangani dengan lebih serius. Dalam ayat pertama yang turun pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, disebutkan bahwa salah satu bentuk kebajikan adalah menggunakan harta untuk membebaskan budak. Menurut Taufik Adnan Amal, ayat-ayat seperti ini bukan hanya anjuran untuk membebaskan budak secara individual, tetapi juga isyarat kuat bahwa Islam ingin menghapus sistem perbudakan secara menyeluruh. Taufik juga menyoroti bahwa ketika Al-Quran turun, perbudakan adalah institusi sosial yang sangat mengakar. Oleh karena itu, strategi yang diambil adalah pendekatan bertahap, di mana Islam mengarahkan umatnya untuk melihat budak sebagai manusia yang setara, bukan sebagai barang kepemilikan. Beliau juga mengaitkan perbudakan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Islam memandang bahwa semua manusia tanpa memandang status sosial memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan adalah bagian dari upaya merealisasikan keadilan itu. Di era modern ini, pandangan ini sangat relevan. Perbudakan modern, meskipun tidak berbentuk rantai dan cambuk, adalah wujud eksploitasi yang bertentangan dengan semangat Al-Quran. Sahabat sekalian, tafsir Taufik Adnan Amal tentang perbudakan memberikan kita wawasan yang mendalam bahwa Al-Quran tidak hanya hadir untuk menjelaskan hukum-hukum, tetapi juga membawa pesan moral yang melampaui zamannya. Hari ini, kita diajak untuk melihat perbudakan dari perspektif yang lebih luas. Perbudakan modern adalah tantangan yang harus kita lawan bersama, sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Jadi, meskipun perbudakan dalam bentuk tradisional telah banyak dihapuskan, ayat-ayat tersebut tetap relevan untuk melawan segala bentuk eksploitasi manusia di zaman modern. Ini mencakup perdagangan manusia, kerja paksa, hingga diskriminasi. Esensi ajaran Islam adalah pembebasan dan penghormatan atas kemuliaan manusia. Melalui refleksi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran menawarkan prinsip dasar keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan yang melampaui sekedar teks legal, melainkan menjadi pedoman moral universal. Sahabat sekalian, terima kasih telah menyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.